Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah tips atau tutorial tentang cara editing menggunakan video editor Script. Script adalah sebuah aplikasi editor yang menurut saya cukup mudah dan juga cukup ringan untuk dipergunakan. Sesuai dengan namanya, yaitu Script. Tentu saja ini adalah hal yang dimaksudkan agar kita lebih mudah, lebih menikmati ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, keunggulan dari Script ini adalah ketika kita mempergunakan itu fiturnya cukup sederhana dan mudah. Selain itu adalah keunggulan dari Script ini, dia gratis, jadi kita tidak perlu untuk membayar. Kita bisa mempergunakan aplikasi ini secara gratis. Hanya saja kelemahannya adalah ketika kita tidak membayar Script ini, maka aplikasi ini hanya bisa dipergunakan untuk durasi 5 menit. Artinya hasil dari video kita itu hanya 5 menit. Dan yang kedua, kelemahan dari aplikasi ini ada watermarknya, tulisan Script yang menurut saya juga tidak begitu mengganggu di bagian pojok kanan bawah, dan durasinya hanya 5 menit video. Nah, bagaimana? Langsung saja kita akan menuju ke browser. Silahkan teman-teman bisa memilih browser, misalnya di Mozilla, lalu diklik di sini Script Apps. Nah, seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa langsung mengunjungi scriptapps.com. Jadi di search address ini, di address bar di sini bisa dimasukkan Script Apps. Tetapi seandainya tidak bisa menggunakan Google, maka di sini langsung muncul pada bagian atas, lalu kita klik saja scriptapps.com. Nah, beberapa fitur yang disediakan oleh Script ini ada beberapa. Nah, saat ini kita akan menggunakan video editor, maka silahkan diklik Learn More. Tombol hijau di sini kita bisa mendownloadnya. Silahkan dipilih pada kotak dialog sebelah kiri. Nah, kita tunggu proses downloading. Jika teman-teman sudah menginstal IDM, Internet Download Manager, maka ini akan lebih mudah karena proses pengunduhan itu akan lebih cepat menggunakan IDM. Nah, di sini bisa dilihat bersama-sama bahwa ukuran file adalah 62,368 MB. Baik, kita lanjutkan. Seandainya download atau proses pengunduhan sudah selesai, maka kita mencarinya di folder download. Nah, di sini untuk program, pada folder program, di sini sudah ada video editor setup. Ini ekstensinya adalah exe, maka kita bisa klik 2 kali, atau mungkin klik kanan, lalu run administrator ataupun yang lain seperti biasa ketika teman-teman melaksanakan instalasi. Nah, saya biasanya double klik saja. Setelah itu proses untuk instalasi itu bisa berjalan, bahasanya Inggris saja, lalu I accept agreement yang atas, artinya kita sudah setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh penyedia aplikasi, lalu klik next, next lagi, next, install. Jadi hanya semudah itu ketika kita sudah mendownload, lalu kita bisa melaksanakan instalasi. Nah, di sini sudah ada indikator bahwa ini sudah berhasil kita install. Kita tutup saja untuk browser. Lalu di sini ada launch Script Video Editor. Ketika kita klik finish, maka akan tampil. Nah, seperti ini. Nah, maka langsung tampil seperti ini. Ketika teman-teman nanti ingin membukanya, maka bisa menggunakan pencarian di sini untuk program Script Video Editor atau menggunakan desktop. Pada tampilan layar awal wallpaper itu biasanya akan muncul icon video editor seperti ini. Nah, ketika kita sudah siap untuk melaksanakan editing, lalu apa yang kita lakukan? Misalnya saja ini saya tutup dulu. Nah, seandainya kita bisa berangkat dari sini, Script Video Editor, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Sebelum kita melaksanakan editing, perlu saya jelaskan beberapa fitur ataupun fasilitas yang ada di Script ini.
Seperti biasa, bagian atas di sini ada add file. Ini dipergunakan untuk memasukkan file-file ataupun konten yang akan kita olah. Lalu add color itu ketika kita klik, maka kita bisa memilih warna-warna yang akan kita masukkan ke dalam timeline ataupun dapur editing kita. Lalu di sini ketika kita klik yang video, ini berarti semua tampilan video yang ada di timeline itu akan muncul di sini, dan seterusnya. Kita mulai saja dari add file, atau mungkin teman-teman klik di sini bisa add file bisa, atau mungkin dari sini browser, file browser ini dimasukkan untuk filenya langsung diseret ke sini, maka sudah bisa kita laksanakan proses editing. Baik, cara termudah adalah diklik di sini saja, lalu kita mencari. Misalnya saya sudah mempersiapkan konten di folder khusus di sini. Saya akan memasukkan gambar, lalu video, yaitu presentasi, lalu gambar, dan musik. Nah, ini sesuai dengan teman-teman yang kehendaki saja. Misalnya mau membuat video bagaimana, itu tergantung kontennya ini, tergantung konsepnya, maka konten dipersiapkan. Setelah siap, maka kita bisa melaksanakan editing. Nah, seperti ini teman-teman bisa memasukkan file-file yang sekiranya akan dilaksanakan editing, akan diedit, lalu kita klik open. Untuk mengetahui apa saja yang ada di media library ini, kita bisa klik misalnya ini icon video, maka yang tampil videonya itu apa saja. Lalu untuk foto berarti yang gambar-gambar apa saja. Lalu icon musik ini berarti yang musik saja yang muncul apa. Nah, untuk memunculkan semuanya, kita tinggal klik yang ini saja, simbol bintang. Lalu ini tampilan untuk besar, dan ini adalah thumbnail yang kecil. Lalu di bagian sebelah kanan ini ada preview. Jadi apa yang kita edit di sini secara otomatis akan tampil di preview video di sini. Dan yang bawah ini adalah timeline, yang artinya adalah tempat di mana kita bisa memotong, membuang, melaksanakan editing secara lebih detail. Baik, teman-teman tidak perlu merasa khawatir, merasa tidak mampu, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah editor yang menurut saya salah satu yang termudah. Di sini ada media library, di sini ada preview, dan yang di bawah ada timeline. Ini sangat simple, sangat sederhana. Lalu di sini adalah tampilan landscape, ini bisa kita pilih seandainya kita menghendaki ukuran berapa. Kalau saran saya, landscape saja ini seperti ini. Lalu my project ini adalah simpanan. Mungkin kita pernah melaksanakan editing sebelumnya, maka kita klik my project. Dan export video ini dipergunakan ketika video sudah jadi dan kita jadikan satu bungkus atau satu tampilan video yang utuh. Baik, cara selanjutnya kita tinggal menarik saja. Misalnya bagian awal kita berikan sebagai pembuka, itu adalah gambar, misalnya seperti ini. Nah, di sini langsung muncul, tadi sebelumnya tidak ada general, duration, motion, crop, text, dan filter. Satu persatu saya bahas. Dari secara umum ini pengaturannya, general itu apa saja, kita bisa mengatur untuk gelap terang, kontras, saturation, nah, dan lain sebagainya. Kita bisa melaksanakan flip. Flip itu berarti dibalik tampilannya, nah, seperti ini. Atau kita bisa memutar, nah, seperti ini. Lalu kita bisa melaksanakan setting untuk auto color adjustment. Artinya seandainya nanti ada gambar yang gelap, maka kita tinggal klik di sini, akan langsung muncul pengaturan secara otomatis. Lalu kalau ini sudah cukup, ya kita klik done. Nah, di sini ada duration. Artinya untuk tampilan ini durasinya berapa? Berapa detik? Ini bisa 1 detik, 5 detik, dan seterusnya. Lalu motion. Nah, motion ini dipergunakan untuk memberikan efek pada konten yang akan kita olah. Crop ini dipergunakan untuk memotong. Nah, misalnya seperti ini. Scale to fit itu berarti ya sudah tampilan apa adanya. Kalau crop itu, nah, kita bisa memperkecil, misalnya yang kita tampilkan di sini. Nah, seperti ini contohnya. Kita potong misalnya. Kalau sudah berarti kita klik done. Nah, kalau teks ini berarti untuk memasukkan huruf ataupun tulisan yang akan kita masukkan ke dalam video kita.
kita bisa mengetikkan, misalnya di sini adalah video pembelajaran. Seperti ini, video pembelajaran seni rupa, misalnya saja. Nah, jika sudah, maka kita bisa memasukkan di sini posisinya di mana. Nah, misalnya saya tetap di tengah saja. Lalu untuk jenisnya bagaimana, jenis hurufnya, nah biar menarik, misalnya saya memilih yang seperti ini. Jika sudah, ini kok tidak masuk, jadi hurufnya tidak masuk, maka kita bisa mengatur size-nya. Jadi ukurannya itu berapa. Saya memilih misalnya yang ini saja. Ya. Lalu diklik down. Jika ini sudah, diklik down. Nah, tampilannya seandainya kita putar secara sekilas seperti ini. Ternyata terlalu cepat. Nah, bagaimana cara mengaturnya agar ini lebih lambat? Caranya adalah pada duration. Di sini, misalnya ini 1, saya berikan ini angka 3 misalnya. Kita putar, hasilnya seperti apa? Seperti ini, oh ternyata masih terlalu cepat, maka kita klik duration. Seperti itu. Lalu seandainya kita ingin memasukkan video, maka kita tinggal klik di sini, kita masukkan seret, drag, klik seret, lepas. Seperti ini. Di sini durasinya adalah 7 detik. Nah, seperti ini. Seandainya kita menghendaki bahwa video ini akan kita potong, caranya bagaimana? Caranya silahkan ini diletakkan pada bagian yang dikehendaki, misalnya sampai di sini kita potong misalnya. Nah, di sini kita potong, caranya adalah diklik trim. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pengaturan lagi, yang mau dipotong itu yang mana. Kita bisa menggeser-geser dari mana sampai mana. Seandainya tidak, ya udah, yang kita trim tadi bagian mana, lalu selesai. Misalnya kita trim dari sini sampai sini. Nah, silakan diperhatikan, pada bagian kuning ini berarti yang dipergunakan, sedangkan yang ini tidak dipergunakan. Diklik down. Nah, kita bisa melihat di sini, kita bisa menggesernya dari depan, misalnya kita lihat hasilnya seperti apa. Setup green screen bisa menggunakan layar hijau atau jika kalian tidak. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana seandainya kita menghendaki pada bagian video ini audionya itu diperkecil, karena tadi terdengar terlalu keras. Diklik audio, maka di sini kita volumenya bisa dikecilkan atau mungkin diperbesar. Lalu fade in ini artinya adalah proses masuknya itu dibuat perlahan-lahan. Nah, berapa kira-kira? Dan fade out ini ketika video ini berakhir, itu juga volumenya perlahan-lahan semakin turun. Kalau sudah, diklik down. Misalnya ini kita berikan fade in-nya sedikit, fade out-nya juga sedikit. Lalu diklik down. Maka kita bisa memutar secara sepintas. Setup green screen bisa menggunakan layar hijau atau jika kalian tidak. Nah, seperti itu. Lalu seandainya pada bagian pergantian antara gambar dengan video ini kita ingin memasukkan atau menyisipkan sebuah efek, maka simbol plus ini kita bisa klik, kita coba. Nah, misalnya saya memilih dissolve. Dissolve itu berarti perpindahan perlahan-lahan. Kita bisa memutar dari sini misalnya. Setup green screen bisa menggunakan. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi cukup mudah ketika kita melaksanakan editing menggunakan Script ini, cukup mudah dan hasilnya bagus. Lalu bagaimana seandainya kita ingin menambah lagi video? Ya, kita tinggal geser lagi saja yang bagian ini, misalnya berupa presentasi. Nah, presentasi yang saya rekam sebelumnya seperti ini. Tinggal dimasukkan, lalu ini bisa dilaksanakan pengaturan. Jadi silakan teman-teman untuk jeli, di sini setiap kita klik, double klik itu akan muncul pengaturan-pengaturan. Misalnya kita gelapkan, kita kontraskan, dan seterusnya. Speednya bisa diatur.
logo itu adalah kecenderungan warnanya. Nah, bisa kita ganti-ganti. Kalau sudah, kita klik down. Lalu ketika kita klik video, ini juga kita bisa melaksanakan filter. Nah, misalnya vintage itu seperti ini, atau mungkin old movie dan seterusnya. Ini bisa lebih dari satu. Kalau saran saya, yang ini satu saja, jadi tidak perlu banyak-banyak. Nah, karena saya tidak menghendaki ini ada filter, ya sudah, tidak usah pakai. Lalu untuk fasilitas di sini ada crop, tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya rasa hanya ini untuk tambahan khusus video. Dan gambar juga sama. Gambar, filter, teks, crop, motion. Oh ya, motion. Motion itu apa? Jadi motion itu akan muncul itu hanya pada gambar. Kita perhatikan untuk video tidak muncul. Video tidak muncul. Tapi ketika klik gambar, maka untuk konten gambar ini bisa kita laksanakan editing motion. Kita klik saja, misalnya motionnya itu untuk animasi itu bagaimana? Misalnya dari sini. Nah, move right. Bagaimana hasilnya? Kita bisa melihat di sini. Nah, oh, ternyata ada pergeseran. Jadi gambar itu akan bergerak sesuai dengan motion ini. Ini akan menambah dinamisasi dari tampilan video kita. Karena kalau gambar itu tidak bergerak, itu biasanya akan terasa monoton, maka untuk es krim ini menyediakan motion. Seandainya teman-teman menghendaki, oh ternyata ini sudah cukup misalnya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, kita tinggal diklik export video. Tetapi seandainya teman-teman menghendaki ini masih ada tambahan lagi, misalnya, oh bagian depan saya berikan logo. Ya udah, bagian depan, karena tadi lupa, saya klik, lalu saya masukkan di sini. Perlu saya jelaskan bahwa untuk tampilan logo ini, tampilan gambar, ini juga ada simbol seperti ini. Ini motion. Lalu untuk simbol yang seperti ini bisa kita klik, kita coba current size. Ini untuk penyesuaian ukuran. Kita klik saja. Nah, bisa kita pilih yang ini. Bisa kita pilih blur. Seandainya teman-teman menghendaki ada warna putih misalnya ataupun warna apapun, silahkan diklik add color. Nah, di sini bisa dipilih. Saya menghendaki ada warna merah misalnya. Diklik warnanya lalu add. Maka akan muncul di sini, kita bisa meletakkannya di mana sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya seperti ini, lalu di sini kita berikan tulisan, kita tinggal tulis teks, lalu terima kasih misalnya. Nah, kita pilih efeknya yang mana, down. Seperti itu, kita putar misalnya, bisa klik F8 pada tombol keyboard. Nah, seperti itu. Yang terakhir yang perlu saya jelaskan di sini, seandainya kita menghendaki di sela-sela atau mungkin di belakang video ini ada latar belakang berupa musik. Caranya bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa melihat pada bagian bawah ini ada drag and drop audio here. Artinya kita bisa memilih musik sesuai dengan kehendak kita klik, kita taruh di bawah. Nah, secara otomatis musiknya di sini ada. Kita putar saja hasilnya seperti apa. Dan seterusnya. Nah, seperti sebelumnya bahwa ini masih bisa kita double klik, lalu bagian awalnya kita berikan awalan, bagian akhirnya ini selesainya ada fade out, berarti nanti hasilnya seperti ini kalau ada fade out-nya. Begitu saja teman-teman untuk tutorial dari saya. Intinya ketika kita mau melaksanakan editing menggunakan Script Video Editor, caranya cukup mudah. Jika sudah, kita klik export video. Saran dari saya, ini yang bagian bawah tidak perlu diubah, kita tinggal di sini memasukkan saja latihan video misalnya. Lalu di mana kita mau menyimpannya, misalnya di E, lalu kita klik export. Hasilnya seperti apa, kita tunggu bersama-sama kita. Baik, nah ini jika sudah selesai, kita bisa langsung menguploadnya di Google Drive. Tentu saja kita harus masuk dulu ke Google Drive kita. YouTube juga bisa,
Dropbox juga bisa. Seandainya ini tidak langsung saya upload, saya ingin melihatnya dulu, diklik open folder. Nah, hasilnya ada di sini. Kita cari, tadi berjudul latihan. Nah, di sini biasanya sudah ada tampilan seperti ini. Kita klik saja, double klik. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini. Nah, yang membedakan antara versi yang free dengan yang berbayar di sini, teman-teman, ada tulisan es krim apps, dan menurut saya ini tidak mengganggu. Seandainya kita pergunakan untuk pembelajaran juga menurut saya tidak masalah. Demikian, teman-teman, untuk video tutorial saya kali ini. Seandainya ini sudah selesai, kita klik tutup saja.